Bertemu lagi dengan Sam hari ini, dan ini adalah video-video pendidikan atau pembelajaran yang bisa rekan-rekan saksikan setiap Sabtu atau Minggu. Kita akan belajar tentang, masih secara teknikal tentu saja, tentang bullish atau bearish nih saham ini yang sedang rekan-rekan pegang. Ini adalah teori mengenai tren. Nah, kita sering membahas bahwa wah, saham ini sedang bullish atau saham ini sedang bearish nih. Itu menandakan kalau bullish itu adalah naik, bearish itu turun. Tetapi kita juga sering ngomong bahwa wah, saham ini lagi sideways nih atau mendatar. Itu juga adalah bentuk dari tren. Kita nggak hanya bullish dan bearish, sebenarnya ada yang namanya tren mendatar atau sideways. Dan semua teori itu diambil dari yang namanya Dow Theory, di mana Dow Theory mengatakan bahwa saham itu terdiri dari high dan low seperti ini. Ada high, ada low, ada high, ada low. Terus menerus ada high dan low. Nah, tetapi yang namanya ada tren gitu ya, ada bullish atau bearish, itu memiliki kecenderungan tertentu. Dan sideways juga memiliki ciri atau pola tertentu. Nah, kalau misalnya bullish, bisa dibilang ada yang disebut higher high dan higher low. Kalau sebelumnya kita sudah tahu ada high, ada low, high, ada low. Pasti ada high mentok, low turun, high mentok, low turun. Nah, yang kalau rekan-rekan sudah pelajari sebelumnya, high itu mentok di resisten, low itu mentok di support. Atau ya memang dia tidak kuat sampai resisten, dia sudah turun duluan. Atau misalnya dia belum mentok sampai support nih gitu ya, dia udah keburu naik lagi. Berarti ada tren untuk naik atau kecenderungan untuk naik. Nah, kalau di bullish ini ada yang disebut higher high dan higher low. Nah, higher high itu adalah high yang lebih tinggi, higher high. Nah, lalu ada low yang lebih tinggi, higher low. Sebuah tren bullish itu menjadi sebuah tren yang benar-benar disebut bullish kalau terjadi dua higher high, minimal ya, ini minimal, ada dua higher high dan dua higher low seperti ini. Jadi ada high, ada low, ada high, ada low. Tetapi posisinya kalau misalkan kalian lihat lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Lalu dia membentuk low dan low-nya itu ternyata lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Lalu dia membentuk sebuah high lagi, mentok gitu ya. Dan dia akan turun. Nah, high-nya di sini harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lalu dia turun dan ternyata turunnya ini wah, bermepet nih dengan low yang sebelumnya, tetapi dia masih lebih tinggi. Ini confirm disebut higher low. Lalu bagaimana dengan bearish? Nah, kalau bearish adalah kebalikannya. Ada high, ada low. Nah, low-nya ini harus lebih rendah dari low yang sebelumnya. High-nya lebih rendah dari yang sebelumnya. Jadi kita sebutnya lower high dan lower low, LH dan LL. Dan kalian bisa lihat di posisinya di bawah ini adalah sebuah low gitu ya. Ini sebuah high, tetapi high-nya itu lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Jadi kita sebutnya lower high. Ternyata dia turun dalam banget dan membentuk sebuah low. Nah, posisi low-nya ini ternyata lebih rendah daripada low yang sebelumnya, dan dia membentuk high naik gitu ya. Ternyata dia juga masih lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Hati-hati, yang dibandingkan adalah high dengan high, low dengan low. Lalu dia turun, lower low lagi. Nah, ini kita bisa katakan ini confirm sedang bearish. Lalu bagaimana dengan sideways? Nah, kalau sideways itu berantakan. Maksudnya berantakan adalah dia ada high, ada low, ada higher high gitu ya. Tapi ternyata ada lower low. Ingat, kalau misalnya bullish, rumusnya apa? Dia harus higher high dan higher low. Tapi ternyata setelah higher high, dia membentuk lower low. Low-nya lebih rendah dari low sebelumnya. High-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Oke? Ini kita harus bilang belum ada tren atau disebut sideways. Oke, dia sekarang membentuk sebuah lower high, dia membentuk higher low. Wow, kayaknya dia akan membentuk sebuah uptrend, bearish, bullish. Maka kita harus tunggu lagi. Oke, dia membentuk higher high. Oke nih, keren nih. Berarti selanjutnya dia harus membentuk higher low. Ternyata dia membentuk lower low. Berarti
pattern bullishnya atau tren bullishnya gagal. Selanjutnya ternyata terbentuk higher high lagi. Pak, ini kan sudah terbentuk 2 higher high. Harusnya ini uptrend dong. Tidak. Kalau berdasarkan Dow teori, seharusnya ini belum bullish karena dia baru 2 higher high, belum terbentuk 2 higher low. Hati-hati. Karena di sini trennya belum kuat dan ternyata terbentuk lower low. Nah, lalu ternyata terbentuk higher low nih. Dan selanjutnya. Berarti ini sedang posisi sideways atau tidak menentu. Apakah dia akan menuju ke uptrend atau ke downtrend. Nanti kita akan belajar di beberapa sesi selanjutnya, kita akan belajar tentang tren. Kita akan bisa lebih lihat lebih lanjut. Oke? Kalau gitu sekarang kita praktekkan, kita cek di pattern atau chart saham yang sebenarnya. Halo rekan-rekan, kita sekarang melihat chart dari Java dulu gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah chart yang sedang uptrend. Kita lihat dari sini saja. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini adalah sebuah low, lalu ada sebuah high, lalu bisa kita bilang ini adalah sebuah low dan dia membentuk sebuah high. High di sini dan selanjutnya dia membentuk low. Pertama-tama rekan-rekan sesederhana buat saja titik puncaknya. Apakah rekan-rekan ingin taruh di sini boleh? Atau rekan-rekan mau ngambil di sini? Nih, boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya rekan-rekan tidak perlu berdebat gitu. Saya membentuk higher high-nya di mana, lower high-nya di mana? Di sini boleh. Kembali lagi, nanti rekan-rekan harus menentukan. Saya memang ingin melihat tren jangka panjang. Ya sudah, rekan-rekan ambil higher high atau higher low-nya atau high dan low-nya gitu ya. Itu mau yang sangat panjang sekali atau rendah. Kalau misalnya rekan-rekan memang pemain jangka pendek itu dalam hitungan hari, rekan-rekan harus memperhatikan posisi yang pendek seperti ini. Tetapi bedanya kalau misalnya seorang trader jangka panjang, dia akan melihat jangka panjang seperti ini. Saya ambil garis yang berbeda, misalnya seperti ini. Oke, kita kasih warna kuning. Warna biru deh. Kalau seperti ini, kalau sebagai pemain jangka panjang gitu ya, dia akan membuat higher high dan low-nya adalah seperti ini dan ini adalah posisi uptrend. Mana yang benar? Tergantung rekan-rekan ingin melihat tren jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Tetapi rekan-rekan lihat di sini ada high, ada low. Kita ambil yang tren jangka pendeknya saja. Kita kembali lagi. Ini ada high. Saya ambil yang di sini saja gitu ya. Lalu kita buat lagi. Ini ada sebuah low, lalu ada sebuah high. Ini adalah sebuah high. Oke. Ini adalah sebuah low. Dan selanjutnya ini adalah higher high. Dan ini adalah higher low. Low, high, low, tapi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini higher high. Higher high. Lihat, high yang lebih tinggi dari yang high sebelumnya. Lalu selanjutnya apa? Higher low. Lanjut, ini adalah high, higher high, dan ini adalah higher low. Berarti kita sudah membuat 1, 2, 1, 2. Ada lagi, oke. Pada saat rekan-rekan melihat chartnya ini, ini rekan-rekan misalnya sedang melihat di sini, JPFA ini atau Java ini sedang trend atau bullish. Selesai. Seperti itu.
Nah, atau misalnya rekan-rekan mau lihat di sini juga bisa. Ini adalah sebuah high, ini adalah sebuah low, ini adalah higher high, dan ini adalah higher low. Betul? Ada lagi higher high dan higher low. Selanjutnya sebuah higher high dan sebuah higher low. Sedang uptrend. Kita cari saham yang downtrend atau sedang bearish. Nah, UNVR ini sedang bearish sekali. Kita lihat. Ini adalah high menuju ke low. Ini adalah kita bentuk sebuah high. Kita mau bentuk low-nya di mana? Di sini boleh. Karena tetap kalau misalnya wah, relatif dong, Pak. Tetap yang namanya high dan low. Kalau misalnya dia memang ada tren, dia akan membentuk. Nah, kalau misalnya oh ternyata tidak ada tren, Pak. Bisa dibilang mungkin belum atau yang namanya timeline-nya masih terlalu rendah, bisa juga seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita ambil di sini boleh. Karena itu sudah lower high dan lower low. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Sini adalah high. Lalu di sini adalah low. Lalu ini adalah lower high. Nah, di sini apakah di sini lower low? Oh, ternyata tidak. Di sini masih higher low. Higher low. Boleh. Kalau seperti ini rekan-rekan, wah, berarti belum ada tren. Setuju, boleh. Ah, Pak, saya mau narik langsung ke sini, boleh nggak? Oh, boleh. Langsung ke sini boleh. Misalnya rekan-rekan ingin saya langsung tarik ke sini, Pak. Nih, dari sini ke sini. Boleh. Kalau di sini, langsung confirm ke lower low. Tetapi kalau rekan-rekan ingin memperhatikan riak kecil seperti ini, boleh juga. Kalau saya melihat, oh ini ada higher high, ada lower high, ya sudah tidak apa-apa, berarti trennya belum terlalu kuat gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin skip saja dan langsung loncat ke sini boleh. Nah, lalu ini adalah lower high, ini adalah, wah ternyata ini masih kalau misalnya di sini masih lower high, tidak apa-apa, ditulis saja di sini lower high gitu ya. Oh berarti trennya belum terjadi. Nah, tetapi hati-hati, kalau belum terjadi ini sudah beberapa waktu. Tidak apa-apa, kita ikutin lagi. Dan ternyata masih lower high dan dia terbentuk lower high lagi. Ya, terus terbentuk lower high lagi. Dan seterusnya. Karena UNVR ini sedang downtrend banget. Nah, kalian bisa lihat. Jadi downtrend, high and low, lower high, alias high yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, lalu lower low, low yang lebih rendah dari sebelumnya, lower high. Ternyata dia next dikit nih, higher low gitu ya, higher low. Berarti di sini sedang ada konsolidasi, apakah dia mau naik atau turun gitu ya, sedang bingung. Tapi ternyata membentuk lower high gitu ya, dan ternyata turun lagi. Nah, dan semakin kesini semakin menunjukkan bahwa dia masih downtrend. Lalu kita lihat posisi sideways. Nah, sideways itu, nah rekan-rekan bisa lihat di posisi ini aja deh. Rekan-rekan bisa lihat di posisi ini. Ini terbentuk high dan low, lalu
Dari sini ada, nah rekan-rekan bisa ambil di sini saja supaya rekan-rekan lebih jelas gitu ya. Sebenarnya kalau ambil yang riak-riak kecil juga bisa, tapi nanti terlalu banyak identifikasi dan akhirnya kita bingung sendiri. Nah, rekan-rekan lihat apakah ini high atau low gitu ya. Kalau secara kasat mata ini ternyata sedang sideways gitu ya. Nah, rekan-rekan lihat lagi seperti apa. Sekedar sambung-sambungin aja dulu. Oke, di posisi sini sebenarnya sedang sideways karena rekan-rekan bisa lihat di sini ada sebuah, coba kita lihat, kurang lebih sama gitu ya, tapi ini higher high, lalu di sini ada higher high lagi, tapi malah membentuk sebuah lower high. Lalu selanjutnya terbentuk higher high lagi. Lalu ada lower high, ini ada higher low. Nah, di sini ada higher low. Kita bisa buat di sini sebuah higher low lagi. Lalu di sini adalah sebuah higher low lagi. Sebelum dia membentuk higher high. Nah, di sini masih bingung. Dan ini bisa kita sebut dengan posisi sideways. Nah, sini sedang sideways. Sideways yang terasa banget adalah posisi hari ini. Kalian bisa lihat, sini ada high, lalu ada low yang panjang gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin sambungkan, rekan-rekan bisa sambungkan ke sini, boleh. Nah, low lagi, dan apakah rekan-rekan ingin naik ke atas, ini boleh, silahkan. Lalu, nah posisinya rekan-rekan bisa lihat, high dan low-nya posisinya nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah. Jadi dia bentuk high yang baru lagi, tetapi dia masih main di supportnya lagi gitu. Nah ini posisinya sedang sideways banget nih. Ini posisinya sideways. Oke. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan kalau misalnya ini high, ini low, ini lower low, ini lower high, ini lower low. Wah, ini mau downtrend. Ternyata dia malah bikin higher high. Dan low-nya itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kita anggap saja ini lower high. Oke, kalau gitu seharusnya kalau dia mau uptrend harus membentuk sebuah higher high. Ternyata dia membentuk higher low. Berarti gagal ya untuk menuju ke arah uptrendnya. Dan terbentuk ke lower low lagi. Dan terbentuk higher low lagi. Dan terbentuk higher high. Lower low malah. Ini lower low. Lalu selanjutnya ada sebuah higher high. Dan apakah akan terjadi uptrend? Nah, ini ada sebuah higher low gitu ya. Dan hari ini terbentuk candlestick yang cukup tinggi. Apakah dia akan naik lebih atas lagi? Kita lihat saja nanti. Nah, itu adalah contoh dari pola sideways. Di mana dalam prakteknya saham selalu terjadi beberapa pola. Lalu supaya lebih mudah, sebenarnya rekan-rekan bisa menggunakan tools dari TradingViews ini. Kalau rekan-rekan ingin menggunakan TradingViews, bisa klik link di deskripsi mengenai yang namanya cara menggunakan tools-tools yang sudah sangat komplit, yaitu TradingViews. Di sini nanti rekan-rekan bisa pilih yang namanya zigzag. Oke, kalau bisa rekan-rekan lihat di sini, saya menggunakan warna oke, ini kita MA-nya kita hide dulu. Nah, rekan-rekan bisa lihat sebenarnya dengan zigzag ini, rekan-rekan bisa melihat ada high, ada low, ada lower low, ada lower low gitu ya. Ini lower high, lower low. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Tetapi kalau misalnya ternyata, wah Pak, terlalu rumit, ya sudah. Rekan-rekan tingkatkan saja, dan ini terlalu tinggi misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Depth ini adalah tingkat kedalamannya gitu ya. Kalau misalnya ini tadi,
ada perubahan sedikit saja dimasukkan. Nah, di sini ada perubahan sedikit dimasukkan. Kalau ini dia toleransinya dikurangi. Deviasi itu adalah tingkat kecuraman. Nah, kalian bisa lihat misalnya seperti ini. Tuh, dia akan membentuk yang lebih tajam. Tergantung, silahkan rekan-rekan mau gunakan yang mana saja, mau yang banyak seperti ini kalau misalnya memang rekan-rekan main harian, atau misalnya jangka panjang rekan-rekan bisa gunakan depth-nya diperbanyak nih. Karena kalau default dari sananya itu 5/10. Nah, seperti ini. Karena lihat kalau secara jangka panjang kan berarti sebenarnya ini ada sideways di sini dan ternyata terjadi uptrend. Dan ternyata MDKE secara jangka panjang masih uptrend nih gitu ya. Nanti kita akan pelajari yang namanya trend line. Wah, ini ternyata uptrend banget karena di sini ada high, ada low, tetapi yang lebih tinggi dari high dan low sebelumnya, terbentuk high lagi dan low lebih tinggi dari yang sebelumnya dan seterusnya, seperti itu. Nah, hal ini sangat penting bagi rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan ingin trading saham, karena jangan sampai rekan-rekan transaksi di saham yang sedang downtrend, karena kalau misalnya rekan-rekan salah untuk mengambil action, malah rekan-rekan akan dibawa turun terus. Sebagai contoh tadi Unilever gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan salah ambil di sini, wah saya ambil di sini karena dia akan membentuk higher high gitu ya. Nah, misalnya rekan-rekan ambil di sini, dia akan membentuk higher high nih setelahnya gitu. Karena rekan-rekan hanya melihat yang di sini patternnya. Kalau misalnya rekan-rekan gini nih salah ambil ya. Nah, misalnya gini. Kalau misalnya rekan-rekan ambil di sini, sini ada higher high, higher low. Coba kita hapus dulu, biar nggak bingung. Nah, ini sebuah ada high, ada low, dan ini higher high, higher low gitu ya. Wah, dia akan uptrend nih. Hati-hati, ternyata dia membentuk lower high. Dan harusnya di sini rekan-rekan sudah cut loss atau rekan-rekan sudah, wah ini bahaya nih. Dia akan menuju ke arah downtrend dan ternyata dia membentuk lower high dan ternyata bentuk lower high lagi dan sudah confirm bahwa ini pasti akan menuju ke downtrend. Kalau misalnya rekan-rekan tahan lebih lama lagi akan jebol sampai bawah. Nah, tetapi kalau misalnya rekan-rekan hanya beli dari sini, ternyata jual di sini masih profit gitu ya, walaupun tidak setinggi ini. Hal ini sangat penting sekali, jadi rekan-rekan harus rajin untuk memetakan apakah saham ini menuju ke arah uptrend atau downtrend atau patah trend. Nah, apa yang disebut patah trend atau reversal kita akan pelajari di pekan depan dengan technical analysis selanjutnya. Sampai ketemu bersama saham hari ini, kita akan belajar selanjutnya. Tetap fokus, tetap pasang stop loss dan cuan buat kita semua.